Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel ini. Kepada siapa yang pertama kali melihat saya, nama saya Fasyadi. Oke teman-teman, hari ini saya menonton satu video bersama teman-teman. Video yang sangat menarik perhatian saya, yaitu video dari channel yang bernama Bedangga. Salah satu channel yang sangat saya suka karena banyak ilmu baru yang channel ini kongsikan. Jadi hari ini kita insya Allah dapat lagi ilmu baru, yaitu helm dan rompi anti peluru buatan Indonesia dari kelapa sawit. Setahu saya, rompi ataupun baju keselamatan, jaket keselamatan anti peluru sekarang ini mereka diperbuat daripada yang namanya Kevlar, dan ia diperbuat daripada seperti plastik yang diubah sesuai dengan kimia dan akhirnya menjadi seperti kain, dan gak tau lah caranya gimana. Tapi ini agak menarik perhatian karena ianya dari bahan sumber semula jadi kelapa sawit. Bikin saya pengen tahu apakah. Maka tanpa buang masa, mari kita nonton bersama videonya. Jom! Halo Pedikers. Di balik hiruk-pikuk perkembangan dunia teknologi, terkadang terdapat inovasi yang tak terduga. Seperti ide yang lahir dari pikiran seorang anak bangsa yang berani melampaui batasan ini. Kali ini, ada cerita menarik tentang penemuan luar biasa yang telah mengejutkan dunia, yakni rompi dan helm anti peluru terbaru, yang terbuat dari bahan yang tak terpikirkan sebelumnya, yaitu limbah sawit. Lantas seperti apa penampakan helm dan rompi anti peluru karya anak bangsa ini? Mari kita bongkar. Sepertinya dicari-cari gitu. Kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian Indonesia karena memberitakan kontribusi besar terhadap ekspor, pendapatan negara, dan penyerapan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia memproduksi kelapa sawit sebanyak 45,58 juta ton pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat sebesar 1,02% dibanding tahun sebelumnya, di mana jumlah produksi kita sebesar 45,12 juta ton. Selain itu, kelapa sawit juga memiliki potensi untuk mengembangkan industri hilirisasi atau produk turunan, seperti minyak goreng, sabun, kosmetik, biodiesel, dan produk turunan lainnya. Dirangkum dari berbagai sumber, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sedang serius meningkatkan produk turunan kelapa sawit ini. Salah satu caranya itu dengan melakukan penelitian dan pengembangan yang bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas. Nantinya penelitian ini didanai BPDPKS lewat iuran pungutan ekspor yang dikumpulkan dari para pelaku usaha sawit. Dana ya, sejak 2015 hingga Mei 2023, jumlah dana yang terkumpul sebanyak 146,56 triliun rupiah. Dari jumlah ini, dana senilai 519,67 miliar rupiah telah dikeluarkan untuk mendanai 293 penelitian yang dilaksanakan 37 lembaga penelitian dan 900 peneliti. 900 peneliti. Salah satu inovasi yang akan dilakukan adalah menyulap sawit menjadi rompi hingga helm anti peluru. Rompi anti peluru ditemukan oleh peneliti sekaligus dosen IPB University dari Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang bernama Siti Nikmatin. Setelah melalui proses yang panjang yang berhasil menciptakan rompi anti peluru dari serat tandang kosong kelapa sawit. Penemuan ini bermula ketika Siti Nikmatin mengetahui bahwa serat tandan kosong kelapa sawit ternyata mampu menyerap energi pada laju yang sangat tinggi pada saat tumbukan. Kemudian ide tersebut berkembang untuk membuat diversifikasi produk berbahan serat tandan kosong kelapa sawit pada aplikasi bahan anti peluru. Ternyata tandan kelapa sawit ini memiliki potensi tinggi dalam menyerap energi tumbukan, apalagi jika disusun dalam bentuk anyaman dengan orientasi sudut tegak lurus pada sistem composite laminated atau sandwich. Melalui penambahan coating material anti panas, serat tandan kosong kelapa sawit dapat menahan api dalam waktu 30 detik. Hal inilah yang kemudian digunakan dalam perancangan baju anti peluru. Selanjutnya, Siti Nikmatin melakukan uji tembak menggunakan pistol Glock dengan peluru MU1TJ pada jarak 25-50 meter. Baju anti peluru ini terbukti mampu menahan peluru tersebut. Namun baju anti peluru ini masih belum mampu untuk menahan tembakan pistol laras panjang, sehingga masih memerlukan riset lanjutan. Dengan adanya potensi baru, bahan baju anti peluru ini akan menjadi alternatif pilihan untuk kebutuhan dalam negeri, sebab bahan baku rompi anti peluru masih 100% impor.
Sebelumnya, Siti Nikmatin juga berhasil membuat helm green composite yang menggunakan serat tandan kosong kelapa sawit dengan ukuran mikropartikel. Helm dari limbah kelapa sawit dibuat dengan cara mengolah tandan kelapa sawit menjadi serat yang kemudian dicampur dengan resin alami dan dipadatkan dengan cetakan. Serat tandan sawit memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan tahan terhadap benturan, sehingga cocok untuk bahan helm. Resin alami berfungsi sebagai perekat serat dan memberikan sifat tahan air dan anti jamur pada helm. Helm dari limbah kelapa sawit juga dilengkapi dengan busa dan kain sebagai pelapis dalam untuk kenyamanan pengguna. Meski menggunakan bahan limbah, pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah memastikan helm tersebut aman untuk digunakan berkendara. Selain itu, dengan menggunakan serabut sebagai pengganti busa, helm tersebut relatif lebih nyaman dibanding helm dengan menggunakan bahan busa. Produksi helm green composite dari bahan ramah lingkungan ini telah mendapatkan berbagai penghargaan, juga telah lolos pengujian standar nasional Indonesia dan dipasarkan secara online ke berbagai daerah. Sementara untuk rompi anti peluru dari bahan yang sama, belum dipasarkan karena produksinya masih dalam tahap pengembangan. Sampai saat ini masih belum diketahui apakah ada negara luar yang tertarik dengan produk karya anak bangsa tersebut. Jika ingin lebih dikenal secara luas, maka dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam hal pembuatan dan pengembangan helm serta rompi anti peluru ini. Beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan dana penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi rompi anti peluru, memberikan fasilitas perizinan dan sertifikasi yang mudah dan cepat untuk mempercepat proses komersialisasi produk ini, memberikan insentif bagi industri yang menggunakan rompi anti peluru ini sebagai bahan baku atau produk jadi, mendorong kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat sipil dalam pengembangan dan pemanfaatan rompi anti peluru ini, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan potensi rompi anti peluru ini sebagai produk ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi. Kelebihan helm dan rompi anti peluru tersebut terletak pada seratnya. Meskipun banyak helm yang sesuai standar nasional Indonesia, namun tidak ada memiliki serat dalam bahannya. Serat dalam helm ini berfungsi untuk menyerap tumbukan yang terjadi ketika terjadi kecelakaan. Selain itu, kedua produk tersebut juga ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami yang dapat terurai secara biologis. Dan tentunya harganya juga lebih murah, sebab memanfaatkan limbah industri kelapa sawit yang melimpah dan mudah didapatkan. Dari segi bobot, helm dari kelapa sawit juga lebih ringan. Dengan berat yang hanya sekitar 300 gram, membuat helm ini lebih ringan daripada helm plastik atau logam. Meski begitu, helm green composite dinilai lebih kuat karena mampu menahan benturan melebihi helm standar SNI. Kalau helm yang lebih ringan yang diperbuat daripada busa dan plastik, artinya helm yang dikeluarkan menggunakan bahan kelapa sawit dan juga dari Indonesia boleh bertanding sebagai helm yang kualitas tinggi. Sebab saya nggak tahu pasal mengenai helm, tapi mereka bilang kalau semakin ringan helm itu semakin baik. Maksudnya semakin premium ataupun semakin mahal gitu. Tapi rompi itu masih dalam penyelidikan kan. Tapi kalau sekiranya rompi itu berjaya dihasilkan, pasti akan banyak negara-negara luar akan minta ekspor ke negara mereka, minta import ke negara mereka. Jadi Indonesia perlu mengekspor gitu kan, akan menjadi lagi pendapatan negara. Karena dengan dunia kita yang berperang ini, ada negara-negara yang terlibat dengan peperangan, permintaan rompi itu masih tinggi ya. Apapun teman-teman, terima kasih karena menonton video ini bersama saya, dan jika teman-teman ada cadangan lain lagi, komen saja di bawah, dan jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan butang subscribe. Dan jumpa teman-teman semua di video seterusnya di sini dan di sini. Bye, assalamualaikum, terima kasih karena menonton.